Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini adalah Rabu 1 Februari 2023, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Adapun firman Tuhan yang kita akan dengarkan dan kita baca terambil dari Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Mari kita berdoa lebih dahulu, berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih saat ini Engkau perkenankan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Berkati kami agar kami mampu untuk mendengarkan, menghayati dan melakukan dalam kehidupan kami. Engkau sertai hamba-Mu ini yang akan menjelaskannya Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Karena dosa-dosa kami menjadi penghalang kami untuk mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26 yang demikian isinya. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hei kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hei kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hei kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hei kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, semua orang tentu ingin hidup bahagia. Tetapi ukuran bahagia itu sering dihubungkan dengan keadaan yang dialami oleh seseorang. Dan juga tergantung seberapa banyak seseorang memiliki harta kekayaan. Sehingga bahagia dianggap tergantung pada kaya atau miskinnya seseorang. Artinya, seberapa banyaknya yang dimiliki seseorang dan banyak tidaknya pergumulan masalah hidup seseorang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi berbicara tentang bahagia. Firman Tuhan ini terutama ditujukan kepada para pengikut Yesus. Karena pada saat itu ketika Yesus mengajar, itu di depan banyak pengikutnya. Berbahagialah, kata Tuhan Yesus. Kata berbahagia juga mempunyai arti diberkati Tuhan.
mempunyai arti diberkati Tuhan. Jadi berbahagia itu juga mempunyai arti diberkati Tuhan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagia tidak tergantung keadaan seseorang, tetapi tergantung seberapa jauh ia hidup dalam Tuhan dan juga akrab dengan Tuhan. Maka sebenarnya semua murid Yesus seharusnya bahagia. Semua pengikut Yesus seharusnya bahagia apapun keadaannya. Karena kunci bahagia ada pada kedekatannya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi dan juga hampir semua orang pada umumnya termasuk kita berpendapat bahwa orang yang miskin, banyak masalah atau sakit-sakitan atau berduka, itu tidak diberkati Tuhan. Itu sedang dijauhi Tuhan, sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Maka tidak mungkin orang yang keadaannya seperti itu merasakan bahagia. Bapak, Ibu, Saudara, dalam bacaan kita ada 7 keadaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 7 keadaan yang dikatakan Tuhan Yesus yang bisa dianggap tidak mendatangkan bahagia oleh dunia ini. Misalnya tadi dikatakan miskin, lapar, menangis atau sedih karena imannya ia dibenci, dikucilkan, dicela dan ditolak. Keadaan inilah, 7 keadaan inilah yang tentu dianggap tidak bahagia. Apakah benar mereka tidak diberkati oleh Tuhan? Apakah benar mereka tidak bahagia karena keadaannya itu? Justru firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa orang yang dalam keadaan miskin, lapar, sedih, dibenci, dikucilkan, dicela dan ditolak, itu bisa menjadi dorongan orang tersebut hidup dekat dengan Tuhan. Keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang lapar, yang miskin, dibenci, bisa menjadi dorongan orang untuk mendekat pada Tuhan. Sebaliknya, orang yang kelihatannya hidupnya nyaman, penuh sukacita, karena hidupnya kecukupan, tidak dibenci sesamanya, mudah tergoda. Orang-orang yang seperti ini, yang kecukupan, yang tidak ada masalah kelihatannya, hidupnya selalu tenang, itu mudah tergoda untuk menjauhi Tuhan. Sehingga tidak bisa hidup bahagia karena jauh dari sumber kebahagiaannya, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa semua orang yang mengikut Yesus seharusnya menerima kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi semua tergantung pada kita, orang yang beriman ini. Ingat, Tuhan selalu memberi berkat-Nya pada kita. Bahkan berkat yang sangat besar, yaitu anugerah penyelamatannya. Maka keadaan yang kita hadapi, baik itu berupa kesulitan hidup, maupun kelimpahan, tidak adanya masalah hidup yang sulit, janganlah menjadi penggoda kita, menjadi godaan kita untuk menjauh dari Tuhan. Sehingga kita akan kehilangan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Kita yang sedang dalam pergumulan karena berbagai masalah, ataupun sedang hidup tanpa masalah, hati-hatilah untuk tetap hidup mengarah pada Tuhan dan akrab dengan Tuhan. Karena disitulah kekuatan, kebahagiaan sejati kita dapatkan. Jadi firman hari ini mengingatkan kita untuk kita sadar bahwa kita sudah diberikan kebahagiaan oleh Tuhan lewat karya Yesus. Tetapi dengan demikian, keadaan yang kita hadapi baik suka maupun duka, janganlah melupakan
menjadikan kita lupa bahwa kita ini sebenarnya sudah diberi kebahagiaan, yaitu kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sesungguhnya kebahagiaan sejati hanya pada Tuhan. Sehingga kalau kita akrab dengan Tuhan, kita akan bahagia. Bukan karena keadaan. Kebahagiaan itu bukan karena keadaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini. Dengan bersama-sama kita akan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang luar biasa ketika kami Engkau ingatkan untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Disitulah kami akan mendapatkan kebahagiaan. Dan ternyata dalam keadaan hidup kami bisa menjadi godaan kami untuk menjauh dari Tuhan. Yaitu ketika kami hidup kecukupan, ketika kami hidup sehat, ketika kami hidup tanpa masalah, kami akan lupa Tuhan. Arah hidup kami bukan pada Tuhan akhirnya. Justru Tuhan mengingatkan keadaan dalam penderitaan, baik miskin, lapar, juga keadaan-keadaan yang lain bisa mendorong kami Tuhan untuk mendekat pada Tuhan. Dan disitulah kebahagiaan sejati kami dapatkan. Meskipun kenyataan hidup kami penuh dengan pergumulan. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah sesama kami, terutama yang sedang menderita karena berbagai persoalan dan masalah. Berkati yang menjadi korban bencana alam dimanapun mereka, siapapun mereka. Tuhan hadir menolong mereka, meneguhkan mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu GKJ Sarimulyo. Kau berkati setiap keluarga yang ada di dalamnya. Berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan bermacam-macam masalah. Bergumul dengan penyakitnya, bergumul dengan kelemahan tubuhnya karena usia. Berkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, orang tua kami ini. Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati para orang tua kami ini. Tuhan hadir memberikan keteguhan iman, dampingi keadaan mereka. Berkati keluarga yang mendampingi bagi para orang tua kami ini. Kami berdoa juga bagi yang sakit. Berkati yang sakit Tuhan. Pulihkan, sembuhkan, berikan kekuatan iman. Kami doa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak kami Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, anak kami Yohanes, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, dan Bapak Prayitno Hadi. Berkati mereka semua. Engkau hadir untuk melawat dan menjamah mereka Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk keadaan bangsa kami yang saat ini masih menghadapi berbagai masalah. Tuhan berkati bangsa kami, berikan kekuatan ekonomi bagi bangsa kami dan pemulihannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pemilihan umum tahun depan Tuhan. Berkatilah seluruh bangsa kami agar menyadari bahwa pentingnya persaudaraan,
persatuan bagi bangsa kami untuk melanjutkan pembangunan bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja-gerejamu di seluruh muka bumi, terutama yang ada di Indonesia ini, agar terlibat aktif di dalam pemulihan pembangunan bangsa kami. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua doa kami ini yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan hari ini. Kita bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita. Shalom.